Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Fanani dari kelas 010 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini digunakan untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2022 di SDN Sumberagung, Pencapatan Megalo, Kabupaten Jombang, pada kelas 6 mata pelajaran matematika, materi operasi hitung, bilangan bulat, dan pemecahan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan model PBL. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yes, yang tidak masuk? Oh, Hanif. Hanif dan Eko ya. Eko kemana kalau Eko? Sakit. Sebelum pelajaran kita berdoa dulu, silakan. Atta dipimpin untuk berdoa. Oke anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan yang kemarin. Pertemuan pertama masih ingat belajar bilangan bulat ya, tentang konsep aturan bilangan bulat ya. Ini tentang bilangan positif, bilangan negatif ya, dan penjumlahan serta pengurangan. Hari ini kita lanjut, ini kita akan menyelesaikan masalah di kehidupanmu sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat ya. Hari ini kita akan menyelesaikan beberapa masalah ya. Oke, untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Siap, Drak. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya. Oke, sebelum pembelajaran ya, untuk membangkitkan motivasi dan semangat belajar kita, ini ini motivasi hari ini ya, motivasi dan semangat hari ini. Ini ada yang tahu Bapak siapa? Bapakku. Hairul Tanjung. Ada yang tahu dia siapa? Yang tahu? Dijuluki si anak singkong. Oke, dia itu ya betul, dijuluki si anak singkong. Klik lagi. Dijuluki, dia seorang petani singkong di Jawa Tengah, Purbalingga, Jawa Tengah. Dia sekarang sukses menjadi pemilik PT Transcorp, Trans TV dan Trans 7. Ya, dulu anaknya orang tidak punya. Dia sekaligus pernah menjabat sebagai Menteri Perekonomian pada saat Presiden Jokowi tahun 2017. Ya, ini motivasi yang saya ambil dari beliau. Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan. Tidak semudah itu sukses itu. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Ya, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan. Hal itu juga harus dibarengi dengan sikap pantang menyerah dan tidak cepat putus asa. Semua cita-citamu ya anak-anak dan ambisimu hanya bisa direngkuh dan diraih apabila kita terus belajar berbagai hal dimanapun dan kepada siapapun. Ya ini. Nah ini kita belajar apa ya hari ini? Lanjutkan yang kemarin ya. Betul, menelaah operasi hitung, menafsirkan dan memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Contoh masalah suhu. Ya, kemarin masalah kapal selam menyelam itu ya. Masalah apa lagi? Ya. Burung naik
terbang. Terus pada saat mau tidur turun ke sangkarnya. Ya. Lumba-lumba, paus, ya itu semua masalah kehidupan sehari berkaitan bilangan bulat. Oke, lanjut. Bentuklah 4 kelompok, sudah sesuai kelompoknya ya? Ya, sudah saya bagikan kemarin, lanjut. Ya, sebelum ke pembelajaran, Bapak beri pretest untuk menguji apakah kalian paham tentang materi sebelumnya. Oke, silakan dikerjakan, waktu mengerjakan 15 menit. Gimana kelompok 2? Ada siapa? Gimana, sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Silakan dikumpulkan kalau sudah selesai. Sebelum kita lanjut, Chromebook-nya dikeluarkan. Kita nanti akan membuka page simulasi. Di akhir nanti kita akan ada kuis. Bahan ajarnya dibuka, bahan ajar. Oke, nah ini kita mengingat kembali materi sebelumnya. Ya, operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan. Silakan dibaca, Dinda. Jika kedua bilangan tandanya sama, maka tanda hasil penjumlahan sama dengan tanda kedua buah bilangan. Dan jika kedua bilangan tanda yang itu, jika tandanya berbeda, maka tanda hasil penjumlahan sama dengan tanda bilangan terbesar dalam penjumlahan tersebut. Dan hasil sama dengan selisih antara bedanya bilangannya terbesar dengan bilangan terkecil dalam penjumlahan tersebut. Jika tandanya sama, 15 tambah 15, pasti positif ya, 30. Terus negatif 14 ditambah negatif 20. Ditambah ya. Nah, negatifnya tetap. Gampang ya kan ini? Gampang kan? Terus kalau tandanya berbeda. Ini beda, negatif 24 ditambah 12. Loh, tandanya berbeda ini. Hasilnya dikurangi, ya betul, 24 dikurangi 12. Hasilnya 12. Untuk menentukan tandanya, dicari yang paling besar. Besar mana? 24. Besar 24. 24 tandanya berarti negatif. Gitu ya. Coba tak balik sekarang. Positif 24 ditambah negatif 12. Tandanya berbeda juga. Dikurangi ya. 24 kurangi 12. Untuk menentukan tandanya. Karena banyak positif. Oke, itu caranya ya. Operasi hitung bilangan bulat pada pengurangan. 3 dikurangi 8 sama dengan negatif 5. Ya, 3 dikurangi 8 ya. Tandanya berbeda apa sama? Sama. Berbeda, positif, ini negatif. Berarti diku 8 kurangi 3. 5. Banyak mana positif sama negatif? Negatif. Ya, sudah. Oke. Paham nggih? Oke, lanjut. 7 dikurangi negatif 3. Negatif ketemu? Ya, berarti hasilnya positif. Dikurangi negatif 3. Nah, ini ada yang ketemu ini. 7 negatif bertemu negatif positif ditambah 3. 7 tambah 3 10. Hasilnya 10. Positif 10. Ada lagi itu. Negatif 8 dikurangi negatif 2. Negatif 8 dikurangi negatif 2. Ada yang bertemu enggak? Ada ya? Ini bertemu ini. Berarti nanti ditambah. Tambah 2. Negatif 8 ditambah 2. Negatif 10. Ditambah apa dikurangi? Ditambah
Dikurangi karena tandanya berbeda. 8 dikurangi 2. 6. Tandanya positif apa negatif? Negatif. Bingung? Betul ya? Paham ya? Oke. Kita dapat menggunakan garis bilangan untuk mempermudah cara kerja operasi bilangan bulat. Ya, ini masih ingat lagu ini? Jika bilangan bergerak, bilangan negatif bergerak mundur, operasi penjumlahan arahnya tetap, operasi pengurangan berbalik arah. Itulah aturan bilangan bulat. Ya, kita ulangi lagi ya yang kemarin. 4 dikurangi 6. Dimulai dari rumahnya ya, di 0 dulu. Terus bergerak ke 4. Bergerak ke 4. 1, 2, 3, 4. Terus negatif 6. Mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di negatif 2. Jadi jawabannya negatif. Ada yang ditanyakan tentang garis bilangan? Oke, kita lanjut. Coba kita menggunakan pet simulasi. Nah, ini dengan chips. Chip itu semacam koin ya. Ada koin, kalau warnanya merah negatif ya. Kalau kuning positif. Ini ada karung ya, silakan nanti diwadahi karung. Negatifnya diwadahi karung merah. Coba soal apa? Negatif 2 ya. Coba negatif 2 ditaruh karungnya. Ini tandanya negatif. Pilih dikurangi apa ditambah? Tambah, tak rubah ya, ditambah. Tik. Nah, dirubah. Ditambah 5. Coba. Koinnya ditaruh karung. Ya, hasilnya positif 3. Ini hasilnya nih, ya. Di karung kecil ini hasilnya. 2 negatif 2 ditambah positif 5, hasilnya positif 3. Ya, ini untuk mempermudah. Ini lebih mudah kayaknya daripada garis bilangan ya. Iya. Lebih mudah ya. Oke. Bisa kamu nanti coba untuk membantu kamu mengerjakan soal kelompok nanti. Ya. Oke, kita lanjut. Kita ulangi lagi kapal selam kan? Minggu kemarin kan? Nah, ini soal ceritanya. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 15 di bawah permukaan laut. Karena kondisi air laut sangat deras, maka kapal dinaikkan 10 meter. Berapa kedudukan kapal saat ini? Kalimat matematikanya berarti kalau turun itu negatif. Kalau naik tambah atau positif ya. Negatif 15 ditambah 10 sama dengan negatif 5. Penjelasannya ini. Bilangan negatif 15 adalah bilangan bulat negatif yang mempresentasikan kedalaman kapal selam. Bilangan 10 adalah bilangan positif yang mempresentasikan besarnya kenaikan kapal. Tanda penjumlahan menunjukkan kenaikan. Itu ya, paham ya? Oke, ini Bapak bagikan LKPD. Silakan Dinda untuk dibantu membagikan. Silakan dinamai nama kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dibagi tugas biar yang semua aktif. Nanti kan ada penghargaan. Mungkin nanti saya berikan penghargaan bagi yang kelompok paling aktif, mungkin paling disiplin, mungkin yang cepat selesai duluan. Itu nanti ada 4 penghargaan. Kita perebutkan ya. Oke. Lanjut, silakan mengamati gambar berikut ini. Gambar apa ini? Pesawat. Yang atas pesawat, yang bawah? Pesawat. Bedanya? Yang tahu bedanya, mungkin ini hampir benar. Nah, ini kelompok ini sama sana hampir benar aja, Pak. Gambar pertama, pesawat masih di atas. Gambar kedua, gara-gara apa kok turun? Mendung. Nah, gara-gara mendung, itu mendung petengnya. Mendungnya gelap, akhirnya. Oke, silakan dibaca Vino. Sebuah pesawat Tempur berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya selama
3 menit cuaca membaik, kemudian pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Ya. Hitunglah ketinggian pesawat saat ini. Oke, betul. Base naik diturunkan 2 kaki setiap menit. 2 kaki setiap menit, 2 kaki, 2 kaki. Terus 3 menit cuaca kembali membaik. Naik lagi 8 kaki. 8 kaki. Ya. Berapa ketinggian pesawat sekarang? Bisa mengerjakan ini? Bisa. Nanti kita coba ya. Oke, kalau bisa, yakin bisa, nanti kita coba. Lanjut, next. Nah, setelah memahami masalah tadi, lalu langkah apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi? Ya, diskusikan dengan kelompokmu dan tuliskan penyelesaian masalahnya di LKPD halaman 1. Silakan diskusi dan mengerjakan LKPD halaman 1. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ada ya. Ditulis ulang. Ya, langsung saja. Kalau naik itu didapatkan, kalau turun didapatkan. Kan? 650 kurangi, karena naik maka dikurangi gitu toh. Diskusi, jangan diem. Nanti yang lain ngoreksi berarti kan belum tahu jawabannya ya. Nanti coba diambil ke sini dikoreksi. Tiap 2 menit turun berapa kaki tuh? Ya, berarti 2 kali 3, ya betul. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, kelompok 3, silakan Lintang atau Juwita dibacakan. 650 diturunkan 2 kaki setiap menitnya. Pesawat dinaikkan kembali pada ketinggian 8 kaki. Oke, untuk penyelesaiannya 600. 650 dikurangi negatif 6 6 itu dari 2 kali? 2 kali 3 Oke. ditambah positif 8. Hasilnya 652. 652. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Hasilnya luar biasa. Coba kita buktikan ya, benar apa salah. Ya, coba perhatikan masalah yang tadi. Kalian dapat menentukan ketinggian pesawat terbang dari permukaan tanah. Hasilnya 650 dikurangi 2 dikali 3. Ya, tahu 2 dikali 3 karena setiap 3 menit turun 2 kaki. Berarti 2 kali 3. Terus ditambah 8 karena naik. Ya, berarti 650 dikurangi 6 ditambah 8. Hasil akhirnya 652 kaki. Betul semua? Betul semua? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, ini ada permasalahan lagi ya. Kembali masalah terus. Kita cari solusinya. Ini ada gambar apa ya? Burung terbang dari atas laut. Oke ya, betul. Burung sedang mencari mangsa di laut. Mangsanya kan ikan, ya. Seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter. Ya, di atas permukaan laut. Burung tersebut melihat ikan yang berenang di bawah. Ada ikan, terus dia menghampiri ikan tersebut sehingga menyelam 1 meter burungnya. Ya. Berapa meter jarak antara burung dengan ikan tersebut? Bisa diselesaikan dengan cara anak-anak kan tadi langsung bisa menggunakan cara dicari apa dulu, diketahui apa, ditanyakan apa, penyelesaiannya gimana, dan kesimpulan. Dengan cara ini coba, dengan cara yang lain, bukan dengan cara langsungan, ya, dengan cara ini diketahui. Apa yang diketahui? Ada yang bisa? Yang diketahui apa? Diketahui ketinggian 12 meter. Oke, ketinggian. Ketinggian apa ini? Ketinggian apa ini? Burung terbang ya. 12 meter. Terus apa yang diketahui lagi? Oke, menyelam ya. Oke, menyelam
1 meter. Oke, sekarang ditanya kelompok 2. Apa yang ditanyakan ini? Jarak antara Oke, berapa jarak antara ikan dengan burung? Kalimat matematikanya kelompok 3. Gimana kalimat matematikanya? 12 dikurangi satu. Nggih. Ayo Vino, kesimpulan dari penyelesaian masalah ini. Jadi jarak antara ikan dengan burung tersebut adalah 11 meter. 11. Oke. Jadi jarak 11. 11. Nggih. Setelah memahami cara penyelesaian tadi, sekarang perhatikan prinsip-prinsip. Prinsip itu aturan. Aturan dalam mengerjakan soal cerita. Silakan dicatat di buku tulisnya masing-masing. Ini prinsip yang harus diingat-ingat. Supaya apa? Mempermudah kamu mengerjakan soal cerita matematika, betul. Gimana? Sudah selesai anak-anak? Kayak ini penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada istilah maju ini. Berarti positif loh ya, positif ya. Ada suhu juga. Suhu air dipanaskan naik, berarti ditambah. Pedagang mengalami kerugian 50.000, berarti dikurangi ya, negatif atau dikurangi 50.000. Ya, lumba-lumba berenang di bawah permukaan laut, berarti di bawah dikurangi ya atau negatif. Oke, dapat dipahami? Ya. Sekarang kalau sudah paham, tidak ada yang ditanyakan, ini ada LKPD kelompok. Ya, halaman 2 sampai 5 ada 4 soal, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakan 15 menit ya. Ada yang tanyakan kelompok 2? Diketahuinya dulu ya. Ini terus ya, chipnya dibuka nggak apa-apa. Ya, ada kesulitan? Tanyakan, ditanyakan. Berapa suhu besar penurunan suhu dari siang ke malam? Oke, kelompok 1 ya, menyusul, kelompok 4 menyusul, sudah selesai. Sekarang angkat tangannya, dilemaskan tangannya, mungkin capek, mungkin lelah. Pikirannya mungkin ya. Coba seneng. Oke. Diputar-putar dulu, diputar-putar. Sampai lemes ya. Digeleng-gelengnya kepalanya biar enggak capek ya. Oke. Ya. Ke atas. Oke, ke depan. Ke belakang. Loh, salah ya, salah kan? Oh bener, oh iya Mas. Oke, kelompok 3 dulu ya, mungkin paling kompak, ingin ini kompak ya. Oke, kalau maju positif atau negatif? Positif. Ke dalam? Iya. Tangan untuk kelompok 3. Boleh istirahat. Oke, sekarang waktunya untuk presentasi masing-masing kelompok. Ya, saya tunjuk apa maju sendiri? Saya tunjuk sesuai nomornya ya. Kelompok 1, nomor 1 silakan maju, membacakan hasilnya. Oke, diketahui. Kedalaman ikan berenang 4 meter. Kedalaman ikan berenang 4 meter. Lanjut. Ditanyakan.
Berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan? Oke, betul. Penyelesaiannya? 4 kurang 11 sama dengan negatif 7. 4 nomor 1 4 dikurang 11 sama dengan negatif 7. Kesimpulannya? Jadi jarak antara ikan dengan umpan adalah negatif 7. Negatif 7, oke. Ada yang sama dengan kelompok 1? Enggak ya? Coba. Dan berbeda semua? Oke. Coba dikoreksi kelompok 4. Kedalaman negatif 4, terus dikurangi 11. Negatif. Ini kelompok 4 seperti ini ya? Betul. Jawabannya yang benar? Oke. 15 kan kedalaman negatif, bukan positif ya. Oke, dikoreksi lagi ya. Oke, boleh duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Nomor 2, diketahui Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Oke, suhunya 2 derajat. Ditanyakan, Berapa penurunan suhu di kota oh tersebut? ya, penurunan. Ya. Jawabannya Negatif 3. 2 dikurangi negatif 2 dikurangi negatif 5. 5. Jawabannya Negatif 3. negatif 3. Oke, coba kesimpulannya. Jadi penurunan suhu dari siang ke malam di kota tersebut adalah Oke, mungkin ada koreksi kelompok lain. 7, Pak. Jawabannya negatif 3. Koreksi kelompok 3, koreksi. Salah. 7 bahasanya. 7 ya, kelompok 4, 7, kelompok 1. 7. Nah, ini negatif ketemu negatif? Tambah. Positif ditambah. Ya, hasilnya 7. 7. Oke. Ya. Dikoreksi lagi ya, dibetulkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Kelompok 3 sekarang bacakan hasilnya. Diketahui suhu mula-mula Berapa? 15 derajat. Oke, suhu awalnya air 15. Lanjut. Ditanyakan suhu setelah kompor dinyalakan. Oke, suhu setelah kompor dinyalakan selama 10 menit berapa kenaikannya? Lanjut. Jawabannya 15 tambah 50 11. Terus naik ya? Naik berarti tambah berapa? 50. 50. Hasilnya 65 derajat. Oke. Ada yang berbeda jawaban dengan kelompok 3? 65. Betul. Ya, 65. Kelompok 4 betul. 65. Kelompok 1? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Betul semua ya. Oke. Sudah paham, sekarang semakin paham. Kalau sudah paham mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, silakan ada kuis itu dibuka. Kuis live worksheet ya. Di linknya itu silakan dibuka. Nanti jawabannya dikirim ke emailnya Bapak ini ya. zainulfanani893@gmail.com. Waktu 20 menit silakan dikerjakan. Nah ini A dikurangi B berarti 1 dikurangi Oke, bagaimana anak-anak, sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah dikirim ke email jawabannya? Sudah. Oke, kalau gitu kita cek nilainya. Saya bukakan emailnya. Nah, ini udah masuk. Yang selesai duluan kelompok berapa? 3, nggih. Jam 12 kurang dikit sudah selesai.
Hasilnya nilai 90 dari 100 dari 10 ya. Nilai 90, ada beberapa soal yang salah. Merah-merah ini salah nggih. Ya, ini soal cerita benar semua. Soal cerita benar semua ya? Salah satu, nggih. Nggih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nggih, luar biasa. Ya, lanjut kelompok 2 selesai jam 12.30 ya. Pas dengan nilai 7,6, 76 ya. Ada beberapa yang salah. Ini merah-merah. Soal cerita benar semua ini. Bagusnya soal ceritanya yang benar semua ini kelompok ini ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ini terakhir selesai jam 12.34 dengan nilai 90 ya, 9 dari 10. Ada 2 soal yang salah. Soal ceritanya salah 1. Oke. Tepuk tangan yang lebih meriah untuk kelompok 1. Oke. Oke. Oke, untuk menguji anak-anak apakah kalian paham dengan materi yang sudah saya ajarkan, silakan dikerjakan soal post-test berikut ini ya. Silakan Dinda dibagikan. Oke, waktu mengerjakan 15 menit, silakan dikerjakan. Kerjakan secara individu, tidak boleh kerjasama, oke? Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Ada yang sudah selesai? Kelompok 4 sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Oke. Ketua kelompok mengumpulkan hasil post-testnya. Setelah ini akan saya berikan penghargaan bagi beberapa kelompok yang paling baik ya. Oke, kelompok 1 sudah selesai, luar biasa ya. Kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3 sudah selesai. Oke. Ya. Oke, pembelajaran sudah selesai. Silakan dikemas-kemas dulu, dimasukkan, Chromebook-nya dimatikan. Ada beberapa kriteria yang mendapat. Ada kelompok yang paling disiplin, kelompok yang paling tertib, kelompok yang paling baik, dan kelompok yang paling aktif. Saya mulai dari kelompok yang paling tertib. Kelompok yang paling tertib, ya, jatuh kepada kelompok mana ayo? Kelompok 1, betul, kelompok 1. Silakan diambil ketua kelompoknya. Kelompok paling tertib diraih oleh kelompok 1, diwakili oleh Atta. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Oke. Kelompok yang paling disiplin. Kelompok 2, betul. Kelompok 2 meraih kelompok paling disiplin. Ya. Silakan maju untuk mewakili kelompok 2. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Oh, nanti dibagi ya. Lanjut, kelompok yang paling aktif. Aktif bertanya, aktif. Ya. Aktif pada saat menjawab diraih untuk kelompok tahu ya anak-anak. Kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo, tuh. Nah. Ini dia kelompok 4 paling aktif. Oke. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Oke, silakan dibagi nanti ya. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu. Kelompok yang paling baik. Baik itu nilainya entah apanya ya. Sudah saya nilai tadi. Kelompok yang paling baik. Ya. Ya, satu-satunya kelompok ya, tinggal kelompok 3. Oke, silakan maju. Kelompok paling baik. Oke.
Tepuk tangan yang lebih meriah untuk kelompok 3. Oke. Kon, silakan duduk. Oke, alhamdulillah telah selesai nggih. Hari yang sangat menyenangkan dan luar biasa untuk hari ini nggih. Nggih. Ada yang sedih tak cemberut hari ini? Ya. Senang semua ya, apalagi pada saat mendapat penghargaan ya. Oke. Sebelum kita pulang, nggih, diingat-ingat lagi pelajarannya. Nanti PR-nya halaman 45 tentang soal cerita bilangan bulat. Minggu depan kita belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelum pulang silakan Atta dipimpin berdoa. Membaca doa perjalanan pulang. Sebelum pulang seperti biasa ya kita refleksi. Apa yang membuatmu tertarik pada saat belajar tadi kelompok 1? Dapat pada saat soal cerita malah seneng ya? Tertarik ya? Luar biasa kelompok 1. Kelompok 2, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Mengapa itu penting? Aturannya ya, oke. Mengapa itu penting? Ya untuk menjawab ya, oke. Kelompok 3, apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Mengapa? Oke, masih penasaran terus ya? Belajar terus ya, oke. Kelompok 4, apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses belajar tadi? Tantangannya? Kuis ya tadi ya? Email itu ya? Oh, narik tadi ya? Nyambungkan tadi? Tertantang itu ya? Oke, sampai dibantu temennya tadi ya? Oke. Terima kasih, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.